Abe, Berimba Kareba Komiu, mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah menangkap pengedar sabu-sabu asal Kabupaten Sigi. KPU Kota Palu menggelar simulasi pemungutan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Polda Sulawesi Tengah mengerahkan ratusan personil untuk mengamankan Pilkada serentak 2024. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah menangkap seorang pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Selasa malam. Dari tangan tersangka berinisial RGA, polisi menyita sabu-sabu seberat 1 kg. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah peralatan sabu-sabu dan sepeda motor yang digunakan melakukan aksi kejahatan. Penangkapan RGA, warga asal Marawola, Kabupaten Sigi ini bermula saat tim reserse narkoba mendapatkan informasi adanya pengedar narkoba di Jalan Gusti Ngurah Rai. Saat diselidiki, ternyata benar adanya. Seorang pengendara sepeda motor membawa paket berisi sabu-sabu. Polisi langsung mencegat pengendara tersebut dan menyita barang bawaan yang dikemas dalam bungkusan. Saat diinterogasi polisi, RGA mengaku jika barang haram seberat 1 kg tersebut rencananya akan dijual di wilayah Kota Raya, Kabupaten Parigi Motong. Namun, niat tersebut digagalkan polisi dan berhasil menyita barang haram bernilai miliaran rupiah tersebut. RGA pun langsung ditangkap dan dibawa menuju Mapolda Sulawesi Tengah. Jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah yang telah melakukan pengungkapan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 pukul 20.30 WITA di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan. Seorang pelaku inisial RGA, usia 23 tahun, alamat di Marawola, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, ditangkap pada saat membawa dan menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 1018,61 gram yang rencananya akan dibawa ke wilayah Pantai Timur, tepatnya di Kota Raya, Kabupaten Parigi Motong. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Menjelang pemungutan suara pada Pilkada serentak 2024 di Kota Palu, Komisi Pemilihan Umum Kota Palu kembali memantapkan kesiapannya dengan menggelar simulasi pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Simulasi pemungutan suara dilaksanakan serentak di tingkat kecamatan. Di Kecamatan Palu Timur, simulasi pemungutan suara digelar di Lapangan Ratulangi, Jalan Ahmad Yani, Kota Palu. Simulasi yang dibuat mirip di TPS ini melibatkan 164 peserta, baik dari panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, serta kelurahan dan kecamatan setempat. Simulasi ini menjadi pemantapan utamanya bagi para petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara dari bimbingan teknis yang dilakukan sebelumnya. TPS dan suasananya dibuat semirip mungkin dengan hari pemungutan suara pada 27 November 2024 nanti. Para daftar pemilih tetap juga disiapkan untuk melakukan sesi pencoblosan di bilik suara.
sementara kita di kecamatan diperintahkan di 7 kecamatan, di titik yang berbeda pada 7 kecamatan hari ini serentak melakukan simulasi yang sama. Sebenarnya ini seperti pemantapan atau refreshing kembali hasil-hasil BIMTEK yang karena judulnya memang simulasi. Jadi kita menekankan sekitar kurang lebih kemiripan sudah hampir 80-90% dengan TPS aslinya yang akan terjadi pada 27 November. Yang pertama, ini kan simulasi tingkat kecamatan Palu Timur dan kemudian kami juga terundang dari teman-teman PPK. Kemudian berharap simulasi ini karena dihadiri oleh ketua-ketua KPPS juga teman-teman dari KPPS, kami berharap bahwa kurang lebih seperti inilah nanti pelaksanaan di tanggal 27 November sesuai dengan apa yang dijukniskan di Peraturan KPU nomor 17 tahun 2024 tentang kemudian petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Semoga kemudian dengan adanya simulasi kali ini teman-teman nanti yang akan bertugas di tanggal 27 November bisa lebih memahami dan menjalankan tugasnya dengan baik nantinya. Itu sih. Kalau kami kemudian dari pihak Panwaslu Kecamatan Palu Timur tentunya juga akan melakukan pengawasan baik di tingkat TPS nanti oleh teman-teman PTPS kami, kemudian memastikan bahwa pelaksanaan proses pemungutan dan perhitungan suara ini sudah sesuai dengan aturannya. Gitu kira-kira Pak. Simulasi juga turut dihadiri Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Palu Timur. Diharapkan melalui simulasi ini, para petugas dapat memahami dan menjalankan tugas di hari pemungutan suara nantinya dengan baik, sesuai dengan petunjuk teknis Peraturan KPU nomor 17 tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara. Pada hari pemungutan suara 27 November 2024 nanti, Bawaslu Kota Palu juga menyiapkan masing-masing 1 petugas pengawas TPS dimonitor oleh pengawas kelurahan desa dan panitia pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Diketahui di Kota Palu sendiri terdapat total 507 TPS yang tersebar di tiap-tiap kelurahan. Syahrul Cahaya melaporkan dari Palu. Ulu jari. Menyambut Pesta Demokrasi pada 27 November 2024 di Kota Palu, pihak penyelenggara dan pengawas pilkada terus mematangkan persiapannya, termasuk Badan Pengawas Pemilu yang akan bertugas di tempat pemungutan suara. Sebanyak 700 petugas Badan Pengawas Pemilu telah dikukuhkan dan disiapkan untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah di Kota Palu. Ratusan petugas tersebut mengikuti apel kesiapsiagaan menyambut Pilkada Serentak 2024. Apel siaga yang digelar di halaman kantor Gubernur Sulawesi Tengah ini bertujuan memberikan penguaraan kepada petugas untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Harapannya, Pilkada Serentak berjalan dengan aman, jujur, dan damai. Sebagai konsolidasi bersama teman-teman PTPS yang baru saja dilantik, baru diberikan penguatan agar mereka nantinya bisa bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan. Yang kedua adalah membangun kekompakan, sinergitas, utamanya bagi teman-teman PTPS dengan teman-teman KPPS nantinya. Karena mereka ini bekerja sangat luar biasa. Mereka sendiri di TPS, sehingga mental mereka harus kuat. Kemudian selanjutnya adalah mereka harus paham terkait dengan aturan-aturan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan pemungutan suara di TPS nantinya. Kemudian yang selanjutnya yang paling penting adalah bahwa mereka ikut berkontribusi dalam hal mencegah terjadinya TPS-TPS yang rawan sebagaimana yang telah dipetakan oleh Bawaslu RI, seperti misalnya TPS tersebut dalam hal riwayat pernah terjadi mungkin berkaitan dengan keamanan, pernah terjadi intimidasi, pernah terjadi PSU, atau mungkin berkaitan dengan netralitas, atau juga bisa saja berkaitan dengan logistik, ya seperti itu. Ratusan petugas Bawaslu yang mengikuti apel siaga tersebut terdiri dari 507 petugas tempat pemungutan suara dan sisanya merupakan petugas kelurahan dan desa, Panwascam, serta Sekretariat Bawaslu Kota Palu. Mereka berasal dari 8 kecamatan yang ada di Kota Palu. Julianus K. melaporkan dari Palu.